إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, beberapa waktu terakhir di sosial media banyak beredar perdebatan antara salah satu konten kreator Pak Guru Gembul dengan Al-Ustadz Nuruddin. Keduanya memperdebatkan, membincang-bincang, saling bertukar pikiran dan berdebat tentang akidah Islam, tentang keberadaan Tuhan. Dan pertanyaan besar yang muncul adalah apakah keberadaan Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Hadirin sekalian, dalam perdebatan tersebut banyak orang hadir, direkam, disiarkan secara live, ditonton oleh ribuan orang hadirin sekalian, yang tentu saja menarik perhatian banyak pembuka atau pengamat sosial media. Hadirin sekalian, di sini kita juga tentu saja bertanya-tanya, bagaimana kita bisa membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Sebuah pertanyaan yang sampai saat ini masih diperbincangkan dan sekaligus dijawab oleh banyak para ulama-ulama muslim. Hadirin sekalian, sebenarnya pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan salah seorang nabi. Jika kita buka hadirin sekalian di salah satu surat dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf, kita mendapati Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengungkapkan isi hatinya bahwa beliau ingin melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Di situ hadirin sekalian, ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu di Bukit Sinai, di sana Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa hadirin sekalian salah satu rasul yang diberikan keutamaan bisa berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
tanpa perantara. Karena itu salah satu julukan beliau adalah kalimullah, atau yang bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat. Dan di sana Nabi Musa kemudian mengatakan, hadirin sekalian, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Rabbi arini anzur ilaik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau tidak akan bisa melihatku. Coba kau lihat gunung ini. Apabila gunung ini tetap pada tempatnya, maka kau bisa menyaksikanku. Maka hadirin sekalian, di bagian selanjutnya dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya kepada gunung tersebut. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya kepada gunung tersebut hancur. Dan Nabi Musa alaihissalam kemudian jatuh pingsan, hadirin sekalian. Dan setelah pingsan, Nabi Musa pun sadar. Falamma afaqa qala subhanak. Beliau mengatakan, maha suci Engkau. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama beriman. Demikian hadirin sekalian, bagaimana Nabi Musa juga mempertanyakan pertanyaan yang dipertanyakan orang di masa sekarang. Maka pertanyaan ini hadirin sekalian adalah pertanyaan lama yang sudah dipertanyakan beribu-ribu tahun yang lalu. Jika kita perkirakan usia Nabi Musa atau masa hidup Nabi Musa kurang lebih sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, maka pertanyaan ini sudah berusia lebih dari 3000 tahun, hadirin sekalian. Dan tentu saja kita bisa melihat banyak jawaban untuk pertanyaan tersebut. Dan tentu saja pertanyaan sederhananya adalah, jika kita melihat misalkan sebuah handphone, apa yang kita pikirkan? Apakah handphone ini bisa menciptakan dirinya sendiri? Ataukah ada yang menciptakan? Sebuah benda yang kecil dan sederhana yang mungkin kita pakai setiap hari, hadirin sekalian. Yang dengan mudah kita bisa mengatakan lebih mungkin ada yang menciptakan daripada dia menciptakan dirinya sendiri. Demikian juga jika kita melihat, hadirin sekalian, misalkan langit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallahu rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dan Allah Subhanahu wa taala membangun langit tanpa tiang. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa langit adalah sebuah bangunan. Was-samaa'a binaa'a. Langit, hadirin sekalian, yang kita sangka kelihatannya tidak banyak fungsinya, padahal bagi kita itu laksana bangunan. Langit yang mungkin kita sering mendengar sebagai ozon, hadirin sekalian, melindungi kita dari panasnya matahari. Jika tidak ada langit, jika tidak ada ozon, maka mungkin panasnya matahari bisa membakar umat manusia. Di sebagian tempat di Cina, ozonnya sudah mulai terkikis, hadirin sekalian. Karena globalisasi, industrialisasi, ada satu wilayah yang di sana orang-orang kaya perlu memakai pelindung agar mereka tidak terkena sengatan matahari yang terlalu panas. Maka hadirin sekalian, langit kita pun juga diciptakan sebagai pelindung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sangat luar biasa. Melindungi kita dari panas, melindungi kita dari komet, meteor, dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya, apakah mungkin ozon tersebut, langit tersebut menciptakan dirinya sendiri? Maka tentu saja kita bisa mengatakan sangat tidak mungkin. Selanjutnya, hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW juga beliau
mengalami pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sering menyebutnya dengan peristiwa Al-Mi'raj, yang didahului dengan peristiwa Al-Isra, yang di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi. Di langit pertama dengan Nabi Adam, di langit kedua dengan Nabi Idris, di langit ketiga dengan Nabi Yahya, di langit keempat dengan Nabi Yusuf, di langit kelima dengan Nabi Harun, di langit keenam dengan Nabi Musa, di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha, inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Dan di sana hadirin sekalian, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian para sahabat pun bertanya-tanya, hadirin sekalian, bagaimana penampakan yang disaksikan Nabi Muhammad? Maka salah satu sahabat bertanya kepada beliau, salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang kau saksikan? Maka Nabi Muhammad pun menjawab, nurun anna ara, cahaya yang aku tidak mampu melihatnya. Maka hadirin sekalian, demikianlah para nabi, para rasul mengalami perjalanan spiritual yang mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan kita, dan semua itu sudah tercatat dan didokumentasikan dalam Al-Quran. Karena itu hadirin sekalian, jika kita ingin bertanya, bukti apa lagi yang bisa menambah keyakinan kita, maka tentu saja bukti terbesarnya, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quranul Karim. Salah satu peneliti barat bernama Gary Miller di tahun 70-an hadirin sekalian melakukan penelitian bersama timnya, ingin menguji dan mengungkap sebenarnya Al-Quran ini buatan siapa? Apakah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ternyata hadirin sekalian, hasil dari penelitian Gary Miller tersebut mengungkap bahwa Al-Quran mustahil dan tidak mungkin ditulis oleh satu orang. Mustahil, apalagi ditulis oleh orang yang buta huruf. Mengapa hadirin sekalian? Karena di dalamnya kita mendapati banyak sekali informasi-informasi yang bersifat saintik, ilmu pengetahuan alam yang baru diungkap di masa-masa modern. Jika kita lihat salah satunya, misalkan peredaran matahari dan bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Jika kita lihat hadirin sekalian, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana peredaran matahari, peredaran bulan, dan bagaimana keduanya menjadi basis dari perhitungan kalender. Kita dapati di ayat yang lain, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Bukankah orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi tadinya satu kesatuan, kemudian kami pecahkan semuanya? Ini adalah teori Big Bang hadirin sekalian, yang baru dirumuskan oleh para ilmuwan di masa modern, sudah diungkap lebih dari 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran oleh seorang nabi yang buta huruf, Nabiul Ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin sekalian, para ilmuwan mengambil kesimpulan mustahil kitab semacam ini ditulis oleh satu orang, apalagi oleh seseorang yang buta huruf. Bahkan dalam surat Al-Qiyamah kita bisa melihat bahwa Al-Quran sudah membicarakan tentang sidik jari hadirin sekalian. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu mengembalikan jempolnya
kami mampu mengembalikan sidik jarinya. Hadirin sekalian. Sidik jari yang disebutkan secara spesifik menggambarkan bahwa sidik jari ini dimiliki setiap orang berbeda-beda. Ada miliaran manusia di dunia, masing-masing punya sidik jari berbeda-beda, hadirin sekalian. Itu pun bisa dikembalikan seperti semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sensor kulit juga disebutkan di surat An-Nisa. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Setiap penghuni neraka itu terbakar kulitnya, hancur kulitnya, tidak lagi mampu merasakan sakit, kami ganti dengan kulit baru agar mereka merasakan azab. Dan informasi tentang adanya sensor rasa di kulit, hadirin sekalian, baru diungkap di masa modern, tapi sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Demikian hadirin sekalian, sesungguhnya keberadaan Allah, bukti-bukti kebesaran Allah ada di hadapan kita, di sekeliling kita, dan bahkan di dalam diri kita. Namun banyak dari kita tidak mau memikirkan, banyak dari kita tidak mau mengakui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم احتم دماءهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا عدلا.
Ya, dirapatkan barisannya, diluruskan, yang kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم كنتم قوما تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.